jadi kowe iki kentu diketahui suamimu dan suamimu mengizinkan. Iya. Yang penting syaratnya dapat uang. Dan uang pertama kali saya dapat dari majikanku itu aku kirim ke dia semua. Sebentar. Suamimu yang katanya IT itu? Iya. Oh, kamu. Gimana sayang? Sebentar, tak netralkan hatiku dulu biar saya tidak membela siapapun. Saya ingin mendengarkan dua belah pihak. Iki yang dari Cianjur. Bener nggak? Kamu Cianjur itu kan? Cilacap. Oh, Cilacap, sorry. Aduh, keliru terus Cilacap, Cianjur, Indramayu. Saya tuh bingung itu daerah. Ya. Kamu yang sama suamimu, kue kentu-kentuan majikan itu kan? Izin? Iya. Jadi Oh, oke. Piye cerita nih? Kan boleh nggak? Boleh. Saya mendengarkan dua pihak sayang. Boleh silakan gimana? Iya Miss. Jadi ini aku mau ngelurusin benar-benar ngelurusin di sini. Intinya saya di sini nggak mencari nama baik atau mencari sensasi, dukungan atau menjatuhkan beliau. Gini Miss. Saya cuma mau bicara yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Intinya terserah Miss Yuni dan yang lainnya mau percaya atau tidak. Tapi ini aku mau meluruskan. Jadi gini Miss, poin pertama, yang katanya saya tidak pernah transfer itu tidak benar Miss. Oke. Saya transfer buat sekolah anak, buat susu dan pampers anak juga. Mungkin yang dimaksud Mas Probo itu saya tidak transfer itu 1 tahun belakangan ini. Itu semua ada sebabnya Miss. Oke. Kami pun sering kali cekcok karena saya tidak mau menuruti keinginan dia yang selalu minta pap foto dewasa. Posisi saya sudah dijatuh talak Miss. Pap dewasa itu apa? Kentui mau? Ini tanpa pakaian. Oh, apa namanya? Itu foto dewasa. Itu posisi saya juga sudah ditalak. Makanya saya menolaknya. Jadi apakah saya salah Miss kalau saya menolaknya? Oke, saya tidak tahu nih salah atau benar. Silahkan cerita dulu sayang. Siapa sih Miss yang mau pisah dari keluarga? Betul. Saya pun ingin kumpul bersama keluarga karena kondisi keuangan kita tidak memungkinkan. Jadi saya pergi kerja ke luar negeri. Betul. Nah, poin kedua Miss, terkait kesalahan saya di sini, saya akui saya hilaf Miss. Dari awal pun Mas Probo sudah mengetahuinya karena email saya dia sadap, 1 HP dia sadap. Jadi Mas Probo bisa membuka HP saya, bahkan Mas Probo bisa membuka kamera HP saya. Kekhilafan saya pun dia tahu dan dia memaafkan. Dia juga menyuruh saya meneruskan dengan syarat dia meminta uang tersebut. Maksudnya gimana? Saya tidak. Jadi dia memaafkanmu, yang penting kamu ngasih uang ke dia. Iya, jadi awalnya kan HP ku disadapkan Miss. Otomatis kan aku melakukan apapun kan dia sudah tahu. Bahkan saya lihat videonya. Oke, terus? Kalau orang selingkuh itu nggak mungkin kan Miss, aku ngomong ke suamiku bahwa aku habis ini dengan ini. Oh, jadi kamu cerita kalau kamu melakukan itu cerita? Iya, cerita. Tapi awalnya itu Mas Probo ini marah kan, tapi terus ya udah meredam. Ya terus dia menyuruh saya melanjutkannya dengan ada persyaratan tertentu. Hah? Sebentar. Intinya suamimu tahu kowe oleh iclik mbak majikan, seperti itu? Tahu. Oke, terus? Nah, intinya saya tidak punya banyak bukti Miss atas semua kejadian cekcok ini karena HP saya kan disadap sama Mas Probo. Terus menghapus semua jejaknya termasuk persyaratan yang dia kasih ke saya. Jadi waktu saya mau screenshot persyaratannya itu dia sudah menghapusnya, soalnya kan pesannya itu disematkan. Nah, waktu saya mau men-screenshot itu sama beliau dihapus Miss. Jadi saya nggak punya bukti itu. Oh, jadi kowe iki kentu diketahui suamimu dan suamimu mengizinkan? Iya.
Yang penting syaratnya dapat uang. Mm-mm. Dan uang pertama kali saya dapat dari majikanku itu aku kirim ke dia semua. Ada buktinya kalau kamu kirim uang? Iya, yang tadi aku bilang Miss, aku nggak punya banyak bukti soalnya. Bukan saat kirim uang kan pakai aplikasi atau pakai apa? Iya, pakai aplikasi YourPay. Pakai aplikasi YourPay ya. Kamu kirim uang itu ada aplikasi YourPay ya? Iya, pakai aplikasi YourPay di HP lamaku yang udah aku kirim ke dia. Oke. Dulu. Oke, terus? Terus ya Miss. Siap sayang. Intinya tuh saya cuma berbicara sesuai apa yang sebenarnya terjadi, Miss. Mas Probo sempat menyetujui itu untuk berpisah baik-baik. Oke. Lalu dan meminta saya mengirimkan uang untuk ke pengadilan. Akhirnya saya transfer. Saya kasih 3 juta yang katanya mau buat ngurus proses perpisahan. Uang sudah saya transfer, Miss. Cuma gara-gara aku tidak menuruti keinginan beliau mengirim foto dewasa itu, dia marah-marah lagi, Miss. Sampai akhirnya dia membatalkan proses itu. Dan aku nggak tahu uangnya kemana. Nah, terus perkara saya transfer uang, maksudnya saya tidak transfer uang 1 tahun itu, belakangan ini dikarenakan saya tidak dikasih akses komunikasi sama anak, Miss. Termasuk juga gara-gara dia minta foto itu. Jadi perpisahan baik-baiknya itu dibatalkan sama dia, Miss. Lalu saya nggak boleh komunikasi sama anak udah hampir mau setahun ini. Jadi itu alasanku nggak transfer, Miss. Tapi uangnya saya tabung sendiri untuk anakku. Jadi kalau sewaktu-waktu mungkin Mas Probonya sudah baikan denganku, mau membuka akses komunikasi sama anak, dan anak kebutuhan apapun ya saya kasih, Miss. Boleh nggak kita gabungkan nih sama dia? Ntar dulu, Miss, aku ini belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya setelah ini kita gabungkan, boleh nggak? Biar clear gitu loh. Kalaupun dia salah, aku akan menyalahkan dia. Saya tidak ikut campur masalah rumah tangga ya, Dok ya. Karena saya sendiri sakit hati nih, sampai melihat videomu saya aja nggak membahas. Bahkan dia sudah melaporkanmu di mana-mana. Karena itu lebih clear di sini. Jadi kita jadi saksi. Kalau suamimu yang arogan kita tahu, kita teman-teman akan menghakimi secara langsung. Silahkan teruskan ceritanya, sayang. Nah, terus saya minta cerai itu sebenarnya masalah utamanya bukan sama majikanku itu, Miss, tapi karena ada salah satu uang yang saya kirimkan terakhir kali sebesar 15 juta tidak digunakan dengan semestinya.